Halo, kenalin nama gue Aven. Di sini gue sebagai X. Halo semuanya, nama gue Ranaya, gue sebagai ya. Halo, gue Mila, gue sebagai Sin. Halo semua, nama gue Ainun, gue sebagai ha. Hai semua, welcome to Fantastic Four Channel. Oke, jadi Fantastic Four ini ngebahas tentang konstruksi norma sosial pada perilaku berbicara bahasa kasar. Nah, sebelum masuk terlalu jauh ke dalam videonya, di sini gue bakal ngejelasin definisi-definisi singkat dari tema yang tadi kelompok ini ambil. Kayak contohnya, gue bakal ngejelasin tentang definisi dari berbicara itu apa, lalu juga norma sosial itu apa, dan bahasa kasar itu apa sih sebenarnya, yang mungkin beberapa orang masih ada yang belum tahu definisinya itu sendiri. Nah, tanpa berbasa-basi dan tanpa berlama-lama supaya mempersingkat waktu, langsung aja let's get check it out. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tertulis bahwa berbicara itu adalah berkata, bercakap, berbahasa, melahirkan pendapat, dan berunding dengan perkataan, tulisan, dan sebagainya. Kalau menurut Tarighan 1985, itu menyebutkan bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Lebih luasnya lagi, berbicara ini merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik, dan linguistik secara ekstensif dan luas sehingga dapat dianggap sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol sosial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam kegiatan berbicara terjadi proses perubahan wujud pikiran atau perasaan menjadi wujud ujaran atau bunyi bahasa yang bermakna. Oke, selanjutnya gue bakal ngejelasin secara sederhana tentang norma sosial. Jadi, norma sosial itu adalah satu hal yang membuat suatu tindakan sosial yang dilakukan oleh anggota masyarakat dapat disebut sebagai hal yang normal. Sebagai aturan, norma sosial memiliki sifat memandu, mempengaruhi, hingga menentukan serta mengatur tindakan seseorang. Dalam sosiologi, norma merupakan bagian yang ada di dalam struktur sosial. Ketika kita mempelajari norma, itu berarti sama aja kayak kita sedang memahami cara struktur sosial agar membuat suatu tindakan masyarakat bisa seperti pola hidup yang teratur. Ketika suatu norma dilanggar, maka akan ada sistem sosial yang terganggu. Sedangkan jika norma selalu ditaati, maka sistem sosial juga bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, seorang sosiolog Emil Durkheim itu menyatakan bahwa tanpa adanya norma, masyarakat akan bisa berantakan kehidupannya. Kekacauan adalah suatu anomali sistem sosial yang teratur. Nah, dia juga menyebutkan jika fenomena tersebut itu adalah sebagai anomi, yaitu suatu kondisi sosial tanpa adanya aturan, tanpa norma, dan tanpa keteraturan. Nah, kalau menurut Suryono Sukanto, itu norma sosial adalah suatu bentuk perangkat agar hubungan antara masyarakat bisa terjalin dengan baik. Anjing bangsat babe. Apaan lu kalau nggak mau dihormat, nggak mau kayak gitu, ya udah nggak usah mancing-mancingin emosi orang, anjing. Nah, selanjutnya itu ada pengertian bahasa kasar. Nah, menurut bahasa kasar itu merupakan suatu sistem simbolisan yang arbitrer yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya, berlandaskan pada budaya yang mereka miliki sesama. Bahasa kasar adalah bahasa yang tidak pantas diucapkan karena tidak baik bagi aturan yang ada di suatu lingkungan berbahasa. Bahasa kasar
dalam interaksi sosial merujuk pada penggunaan kata-kata atau ungkapan yang dianggap tidak sopan, tidak senonoh atau menyinggung perasaan orang lain. Nah, ungkapan ini itu seringkali digunakan untuk mengekspresikan kemarahan, frustasi, atau juga bisa penghinaan terhadap individu atau kelompok tertentu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata kasar memiliki arti agak besar, tidak halus, dan bertindak tidak lemah lembut. Dalam konteks interaksi, bahasa kasar ini dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti makian, umpatan, atau kata-kata yang tidak pantas. Misalnya, penggunaan kata-kata seperti anjing, bangsat, atau kampret. Nah, itu kan sering kita temui dalam percakapan sehari-hari yang tidak resmi. Rumusan masalah pada penelitian kami adalah: pertama, bagaimana proses konstruksi norma sosial mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perilaku berbicara kasar? Kedua, bagaimana proses internalisasi, objektifikasi, dan eksternalisasi dalam teori konstruksi sosial berperan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap perilaku berbicara kasar? Realitas sosial yang dihasilkan oleh proses konstruksi sosial sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara individu memahami sesuatu itu berdasarkan kebiasaan yang telah dia lakukan dan apa yang ia ketahui. Dan dalam proses konstruksi sosial ini, Peter Alberger berpendapat bahwa ada 3 tahap, yaitu eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Teori yang kami gunakan dalam penelitian kami adalah teori konstruksi sosial dari Peter Alberger. Peter Alberger sendiri berpendapat bahwa realitas sosial yang ada di sekitar kita tidak muncul begitu saja tanpa adanya sebuah proses. Ada sebuah proses bernama proses konstruksi sosial. Dalam proses ini, terdapat 2 hal yang penting, yaitu realitas dan pengetahuan. Realitas dan pengetahuan ini secara sosiologis bersifat relatif, atau suatu hal realitas dalam suatu kelompok belum tentu menjadi realitas juga di kelompok yang lain. Teori konstruksi Peter Alberger yang mengatakan terjadi dialektika antar individu, yang proses tersebutnya itu dialektika tersebut memiliki 3 tahapan, yaitu eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Tapi apa ya itu eksternalisasi? Diem. Mikir deh, gue aja Udah deh, diem. Nggak ada yang boleh nyetir selain gue, oke? Udah diem kan lo semua, bacot banget anjing. Dari video tersebut menjelaskan adanya eksternalisasi. Eksternalisasi adalah proses individu mengekspresikan diri dengan lingkungannya dengan cara berbahasa yang disesuaikan dengan lingkungannya. Kalau objektifikasi itu apa ya? Lu bisa sopan nggak? Santai dong anjing. Lu yang nggak sopan. Dari video tersebut menjelaskan adanya objektifikasi. Objektifikasi adalah proses usaha individu untuk berinteraksi dengan dunia luar. Dalam tahap ini, realitas sosial tersebut seakan-akan berada di luar dari manusia. Yang terakhir ada tahap internalisasi. Internalisasi itu apa ya? Wait, let me think, I'm thinking. Please. Whatever it is, I promise I'm gonna make you safe. Okay? Jangan bahasa Inggris anjing. Melalui internalisasi, individu akan menyerap nilai-nilai yang ada di masyarakat dan cenderung akan menjadikannya sebagai bagian dari perilaku sehari-hari. Oh my god! Wow! Setelah kami melakukan wawancara terhadap informan 1, 2, 3, kami mendapatkan beberapa pandangan yang berbeda terkait 3 tahapan teori. Yang pertama ada eksternalisasi. Itu udah jadi norma yang umumnya dipegang masyarakat, tapi di lingkungan yang lebih santai, kayak sama teman, atau circle yang udah nyaman. Norma soal cara ngomong itu biasanya lebih fleksibel. Di sini ngomong santai bahkan kasar sekalipun, kadang dianggap biasa aja karena konteksnya bercanda atau udah saling ngerti. Jadi norma sosial tentang bahasa itu sifatnya situasional kalau menurut gue. Menurut informan 1, hal tersebut adalah proses adaptasi dan mengekspresikan diri dengan cara berbahasa dan bertindak yang disesuaikan dengan lingkungannya.
Ya kalau nggak deket paling kalau dianya kayak gitu ke gue mungkin udah gue gitu aja. Maksudnya gue nggak balas kayak gue ke temen deket gue gitu kan. Kalau ke temen deket gue ngomongnya gue balas lagi kayak toksik, gue toksakin balik. Tapi kalau ke orang yang nggak deket kayaknya enggak deh, karena takutnya orang lain itu mandangnya malah beda, nggak kayak temen deket gue mandang gue gitu. Nah, menurut informan 2, gambaran lingkungan pertemanan yang bisa menerima berbicara kasar adalah lingkungan pertemanan yang sudah memiliki hubungan yang sangat dekat dan intens. Menurut saya, kalau untuk sebagian orang mungkin kata kasar itu digunakan sebagai bercanda. Ya kalau untuk temen deket, tapi kalau misalkan menggunakan kata kasar untuk orang yang masih asing atau belum deket itu mungkin bagi sebagian orang itu menjadi hal yang sangat mengganggu di sekitarnya gitu. Dan itu menjadi ganggu kenyamanan orang yang sebenarnya juga tidak biasa dengan menggunakan kata kasar ataupun yang nggak seharusnya dikatakan di tempat umum. Dan hal yang sama pun juga dikatakan oleh informan 3 yang mengatakan bahwa berbicara kasar juga disesuaikan oleh konteks lawan bicaranya. Nah, selanjutnya adalah objektifikasi. Pada informan 1, 2, 3 itu juga menjelaskan mengenai objektifikasi. Menurut gue, bahasa kasar dalam pertemanan itu sebenarnya punya fungsi, tapi tergantung konteks dan hubungan antar teman. Kalau dipakai dengan tepat, kadang malah bisa mempererat hubungan, soalnya bikin suasana lebih santai dan cair. Misalnya, teman-teman yang udah deket banget, biasanya kan lebih nyaman tuh ngomong tanpa filter. Nah, termasuk pakai bahasa kasar tuh buat bercanda. Itu kayak jadi kode nggak tertulis aja kalau hubungan mereka udah cukup solid dan nggak sampai baper gitu. Nah, berdasarkan pengakuan informan 1 tersebut, bahasa kasar dianggap memiliki suatu kekuatan atau fungsi dalam interaksi sosial. Hal ini erat kaitannya dengan makna atau simbol dari penggunaan bahasa kasar itu sendiri. Bahasa kasar dianggap memiliki makna tentang keeratan hubungan dan menjadi simbol tak tertulis yang menandakan bahwa hubungan sosial yang dijalin sudah sangat dekat. Kemudian, informan 2 juga menjelaskan, bagi gue, fungsinya memperlihatkan gimana diri orang itu. Ya, seperti yang gue bilang, orang yang kayak gitu biasanya lebih terbuka dan friendly, bukan tipikal orang yang jaim begitu. nah, dalam pengakuan informan 2, bahasa kasar dianggap menjadi suatu hal yang berada di luar diri individu, atau sebagai atribut yang dipakai seseorang yang memberikan label identitas, sehingga individu tersebut terlihat sebagai seseorang yang friendly atau orang yang cenderung tidak jaim. Kalau dalam pertemanan ya mungkin, kalau ini ya, mungkin sebagai kata kasar itu sebagai bentuk candaan gitu, kalau untuk temen ya kan. Nah, tapi itu nggak bisa digeneralisir juga ke temen-temen ya. Ya mungkin bagi sebagian cewek terutama, nggak bisa asal bicara aja ke cewek gitu untuk membicarakan kata kasar, karena mungkin cewek sensitif ya kadang dengan kata-kata itu. Kata kasar itu sebagai candaan aja mungkin, kayak untuk candaan sekarang mungkin yang kita tahu ya, kayak kalau nggak ada motor tuh naik anjing aja naik anjing. Nah, itu mungkin konteksnya sebagai candaan. Walaupun bercanda kasar dianggap memiliki fungsi positif, informan 3 justru menganggap bahasa kasar juga bisa saja memiliki kekuatan negatif, karena orang lain memiliki konstruksi makna yang berbeda-beda terhadap penggunaan bahasa kasar tersebut. Nah, selanjutnya ada tahapan internalisasi. Para informan juga mengungkapkan pendapatnya pada tahapan ini. Menurut gue, ada beberapa alasan kenapa Gen Z cenderung lebih menerima bahasa kasar atau toksik saat ngobrol atau bercanda. Pertama, ini soal budaya komunikasi. Gen Z tumbuh di era media sosial yang penuh dengan meme, video lucu, dan konten yang sering pakai bahasa santai atau bahkan kasar gitu untuk lucu-lucuan. Akhirnya, mereka anggap kata-kata kayak anjir atau anjay itu kayak bagian dari ekspresi biasa, bukan sesuatu yang serius ataupun ofensif. Nah, intinya, bahasa kasar ini dianggap telah menjadi hal yang identik dengan gaya komunikasi Gen Z. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan tersebut, bahwa proses internalisasi juga bisa didorong oleh pengulangan yang terus-menerus dari media dan lingkungan yang menormalisasi penggunaan gaya bahasa tersebut. Sehingga pada akhirnya, bahasa-bahasa kasar itu bisa menjadi bagian dari ekspresi biasa yang selalu dipraktekkan.
Mungkin karena lingkungan ya, jadi waktu SD, SMP pernah ngomong, tapi jarang gitu. Jadi semenjak SMA kayak mulai ngomong anjing gitu-gitu. Nah, lingkungan sekolah juga bisa tuh menjadi penyebab seseorang terbiasa untuk menggunakan gaya bahasa kasar. Dalam pengakuan informan 2, ia yang awalnya jarang berkata kasar pada saat SD, namun frekuensi untuk ia berkata kasar semakin meningkat semenjak dia berada di SMA. Peralihan simbolistik yang awalnya mungkin di generasi sebelumnya terkesan sebagai hal-hal yang kasar, namun karena adanya beberapa tokoh-tokoh tertentu yang mungkin bisa dibilang relatif sukses menggunakan kata-kata kasar, makanya dia tuh jadi panutan gitu dalam generasi tertentu. Nah, itu juga yang mempengaruhi kenapa pada akhirnya kita menjadi terbiasa menggunakan kata-kata kasar. Karena, kembali lagi, terjadi peralihan makna. Jadi kesimpulan dari penelitian kami ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa kasar di kalangan mahasiswa seringkali dinormalisasi dalam interaksi sosial, terutama di lingkungan yang akrab seperti antara teman dekat. Nah, para informan ini mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih bebas menggunakan bahasa kasar dalam situasi santai, seperti saat berkumpul dengan teman-teman, karena adanya pemahaman dan batasan yang jelas di antara mereka. Namun, mereka juga menyadari pentingnya konteks dan situasi sehingga penggunaan bahasa kasar dihindari dalam lingkungan formal atau di hadapan orang yang lebih tua. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa bahasa kasar dapat berfungsi sebagai alat untuk mencairkan suasana dan menunjukkan kedekatan antar individu, tetapi tetap memerlukan kesadaran akan perasaan orang lain dan norma sosial yang berlaku. Dengan demikian, perilaku berbicara kasar ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh konstruksi sosial yang ada di dalam kelompok tersebut. Kak, pas kapan kamu ngomong kasar? Marah. Pas kapan kamu ngomong kasar? Pas kesel. Kak, pas kapan kamu ngomong kasar? Kalau udah muak banget sama semua ini. Kak, pas kapan kamu ngomong kasar? Lagi marah sama kesel. Pas kapan kamu ngomong kasar? Emosi sih paling kebanyakan. Kak, pas kapan kamu ngomong kasar? Menemel. Kak, pas kapan kamu ngomong kasar? Kalau aku lagi kesel. Kak, pas kapan kamu ngomong kasar? Pas lagi emosi kayaknya deh. Kak, pas kapan kamu ngomong kasar? Setiap malam kalau main game. Kak, pas kapan kakak ngomong kasar? Oh, biasanya sih pas lagi marah ya. Kak, pas kapan kamu ngomong kasar? Pas lagi bercanda. Kak, pas kapan kamu ngomong kasar? Waktu kesel sama teman sekelompok. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!